Nah, anggap kita itu lagi dapat ujian, dan mudah-mudahan kita bisa lulus ujiannya dan kita naik kelas, misalnya dari kelas 1 menjadi kelas 2 gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Surya CS, dan tentunya juga masih bersama saya Surya, juga masih dalam bahasan yang sama, yaitu tentang asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, doa terbaik buat teman-teman semuanya yang kiranya saat ini masih dalam proses penyembuhan, dan di tahun 2023 ini semoga teman-teman semuanya segera lepas dari belenggu anxiety dan psikosomatis. Di tahun ini saya doakan agar sembuh ya, sembuh 100%, bisa normal kembali seperti sedia kala, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sempat terhenti ya karena gangguan ini. Bahasan kali ini yaitu bagaimana menangani sensasi yang serba takut karena asam lambung ya, asam lambung yang berlebih, atau bisa dibilang itu kecemasan berlebih ya. Jadi sensasi asam lambung dalam hal ini kecemasan berlebih itu penyebab pertamanya yaitu menurut saya yaitu pemikiran ya, pemikiran yang ruwet ya, pemikiran yang seharusnya tidak terfikirkan tetapi terfikirkan gitu ya, karena sedikit ada sensasi tidak nyaman ya, terus kemudian pikiran kita itu berpikirnya ke arah yang tidak, seperti contohnya kita ketika melakukan sesuatu yang mau kita lakukan gitu ya, misalnya kita mau melakukan bepergian ke suatu tempat. Nah, sebelum berangkat itu kita sudah memikirkan hal-hal yang negatif. Contohnya saya dulu ketika mau pergi ke mana gitu ya, itu saya tuh sudah memikirkan hal-hal yang bakalan terjadi. Itu pemikiran saya ya, dan hal-hal itu sebenarnya kan belum tentu terjadi, tapi kita itu sudah terlanjur memikirkannya terlebih dahulu. Jadi barang yang belum tentu terjadi kita sudah memikirkannya. Misalnya kita hendak pergi ke suatu tempat gitu ya, tapi pemikiran kita itu sudah memikirkan yang belum tentu terjadi. Kayak saya dulu itu takut kemana-mana, takut nanti di jalan seperti ini, di jalan nanti kejadiannya bakalan seperti ini. Nah, padahal kan sebenarnya itu belum tentu terjadi ya, belum tentu terjadi. Tapi pemikiran kita itu sudah takut, bahkan sudah was-was, deg-degan, gemeteran gitu ya. Dan ujung-ujungnya nggak jadi pergi. Nah, itu dulu sering saya alami sama keluarga saya ya. Bahkan batal pergi gara-gara itu tadi, karena sensasi yang luar biasa itu datang. Padahal belum tentu terjadi itu yang saya pikirkan tadi itu. Ya kasihannya sama anak-anak saya itu jadi nggak pergi, padahal sudah bersiap ya, terus sudah menyiapkan segala sesuatunya yang perlu dibawa itu ya. Dan ujung-ujungnya tidak jadi pergi. Itu kasihan banget saya sebenarnya. Pertamanya ini seperti itu ya. Jadi selanjutnya saya memberanikan diri, meskipun sensasi itu datang ya ketika mau bepergian, tapi saya itu memberanikan diri untuk jadi pergi. Saya itu memaksakan ya, memang harus dipaksa gitu, karena suatu hal yang perlu dilatih itu perlu dipaksa sedikit ya. Nah, dulu itu saya memaksanya demi anak-anak saya. Jadi saya
saya nggak memikirkan diri saya sendiri ya. Ketika ada niatan untuk jalan keluar gitu, meskipun datang sensasi itu saya mengalihkan ya, dengan cara saya sugestikan ke diri saya sendiri bahwa saya itu kuat, pasti kuat, dan saya pasti bisa membawa mereka pulang kembali gitu, dan nanti pulang dengan selamat, insya Allah. Itu saya yang saya pegang ya. Jadi ketika berangkat pergi, saya mulai melatih untuk tidak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, itu aja. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih mengalami ini, bisa teman-teman coba dulu ya. Ketika teman-teman itu hendak bepergian, ketika datang sensasi yang luar biasa itu, coba untuk dilawan sedikit ya. Perlu dilawan ya, karena sebenarnya nggak bakalan terjadi yang kita takutkan itu. Misalnya kita takut jatuh di tempat umum gitu ya, misalnya meskipun jatuh juga kan justru banyak orang yang nolongin gitu ya, jadi nggak perlu ditakutin, nggak perlu takut lagi gitu ya, nggak perlu takut, karena kita kan pergi sama orang-orang tercinta kita gitu ya. Nah jadi teman-teman ya, sekiranya itu kuat dan memang perlu dilatih, ayo kita pergi ya, kita jalan. Insya Allah nggak bakalan terjadi sesuatu. Itu yakinkan guru ke diri kita sendiri bahwa memang sensasinya itu memang seperti itu, dan itu juga akan lewat nanti ya. Insya Allah teman-teman itu akan bahagia di ujungnya. Ketika nanti teman-teman sudah merasakan satu kali dan itu adalah hal yang wajar, berikutnya lagi teman-teman pasti akan berani gitu ya. Pasti teman-teman sudah punya modal. Oh iya, kemarin juga saya waktu mau pergi sensasinya kayak begini datang, tapi setelah pergi ternyata nggak apa-apa. Nah itu ya, nanti ketika teman-teman sudah pernah mencoba, itu jadikan pegangan teman-teman ya, pegangan bahwa itu juga nggak bakalan terjadi. Nah yang saya lakukan dulu juga seperti itu ya teman-teman. Jadi sekiranya teman-teman perlu membawa bekal, bawa aja bekalnya. Seperti kalau minyak-minyak perlu dibawa ya, obat-obatan atau vitamin gitu. Terus bawa air hangat, campur madu atau campur gula pasir, atau bawa gula pasir sasetan gitu ya. Terus bawa air hangat mentah, matang ya, air matang hangat perlu dibawa, silahkan dibawa aja. Nah itu yang saya lakukan dulu juga seperti itu ya. Jadi saya bawa bekal air panas atau air hangat gitu ya, karena itu memang penting dan membantu ketika datang sensasi di keramaian ataupun di luar rumah gitu ya. Intinya sebenarnya penyakit ini itu nggak separah ataupun nggak sebahaya yang teman-teman pikirkan, tapi memang rasanya itu memang seperti itu. Kita tuh kayak punya penyakit parah, kita kayak punya penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Itu memang seperti itu sensasinya. Jadi saya juga bisa bilang begini karena memang saya merasakannya dulu. Dan ketika teman-teman masih bisa menonton video ini, bisa melihat saya seperti apa kondisi saya saat ini ya. Dan alhamdulillah saya saat ini makin sehat ya, makin sehat. Jadi teman-teman bisa berkesimpulan kalau penyakit ini sebenarnya memang tidak bahaya. Justru ini adalah apa namanya, cambukan buat kita ya, buat kita untuk bisa merubah diri kita, mulai dari yang kemungkinan dulu kita itu orangnya seperti ini misalnya. Nanti ketika kita sudah sembuh, kita akan jadi lebih baik gitu ya. Teman-teman pasti ingat kalau kita dulu waktu masih sekolah gitu ya, Bapak Ibu ya mungkin, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ketika kita sekolah dulu, ketika dapat ujian, ujung-ujungnya nanti kalau kita sudah lulus ujian, kita kan naik kelas gitu ya. Nah anggap kita itu lagi dapat ujian, dan mudah-mudahan kita bisa lulus ujiannya dan kita naik kelas, misalnya dari kelas 1 menjadi kelas 2.
gitu ya teman-teman. Itu bagi sahabat Surya CS yang saat ini masih mengalami sensasi yang serba takut keluar ya, takut di keramaian, takut dengar kabar duka, kabar orang meninggal. Itu dulu saya alami juga teman-teman ya. Jadi buat cambukan saja buat teman-teman untuk melatih diri kita kembali bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih produksi lagi ya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman harus tetap semangat ya, karena ketika teman-teman melihat saya di video ini, saya juga dulu mengalami hal yang teman-teman alami gitu. Saya takut mati, takut dengar berita duka, kabar duka gitu ya. Nah, alhamdulillah saya masih sehat sampai saat ini gitu ya. Oke ya, mungkin itu dulu video kali ini. Dan ini ada tulisan goodbye anxiety. Alhamdulillah saya sudah sembuh ya. Ini juga saya rasakan tahun lalu. Oke teman-teman, semangat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.